Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah panjang dan penuh liku dari salah satu negara terbesar di dunia, Rusia. Bagaimana sih negara raksasa ini terbentuk? Yuk, kita telusuri bersama jejaknya. Mulai dari awal mula hingga menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Cerita kita dimulai jauh di masa lampau, di dataran Eropa Timur yang luas. Wilayah ini awalnya dihuni oleh berbagai suku Slavia Timur. Mereka hidup terpencar, mendirikan pemukiman-pemukiman kecil di sepanjang sungai yang menjadi jalur kehidupan mereka. Namun, titik balik sejarah mereka terjadi pada abad ke-9. Saat itu, sekelompok bangsa Viking dari Skandinavia, yang dikenal sebagai bangsa Varangia atau Rus, mulai berlayar menyusuri sungai-sungai ini. Mereka bukan hanya pedagang, tapi juga prajurit yang tangguh. Menurut catatan sejarah kuno, salah satu pemimpin mereka bernama Rurik diundang oleh suku-suku Slavia setempat untuk memerintah dan membawa ketertiban. Rurik kemudian mendirikan kekuasaannya di kota Novgorod pada tahun ke-862. Momen inilah yang sering dianggap sebagai titik awal berdirinya negara Rusia. Setelah Rurik wafat, penerusnya, Oleg, memindahkan pusat kekuasaan ke selatan, ke kota Kiev. Disinilah negara bagian pertama yang terorganisir, yang dikenal sebagai Rud Kiev, benar-benar berkembang pesat. Di bawah kepemimpinan para pangeran seperti Vladimir Agung, Rud Kiev mencapai puncak kejayaannya. Vladimir Agung mengambil keputusan monumental pada tahun 988 dengan mengadopsi Kristen Ortodoks sebagai agama resmi negara. Keputusan ini tidak hanya membentuk identitas spiritual dan budaya bangsa Rus, tetapi juga mempererat hubungan mereka dengan Kekaisaran Bizantium. Selama berabad-abad, Rud Kiev menjadi pusat perdagangan dan budaya yang makmur. Namun, kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Perselisihan internal antar pangeran dan serangan terus-menerus dari suku-suku nomaden mulai melemahkan negara ini dari dalam. Pukulan telak datang pada abad ke-13, ketika bangsa Mongol di bawah pimpinan Batu, Khan Kuku Genghis Khan menyapu Eropa Timur. Pada tahun 1240, Kiev dihancurkan, dan hampir seluruh wilayah Rus jatuh di bawah kekuasaan Golden Horde Mongol. Selama lebih dari 2 abad, para pangeran Rusia harus tunduk dan membayar upeti kepada Khan Mongol. Periode ini dikenal sebagai Kuk Mongol, sebuah masa yang penuh tantangan dan penindasan. Namun, di tengah kegelapan ini, secercah harapan muncul dari sebuah kepangeranan kecil yang awalnya tidak terlalu menonjol, yaitu Moskow. Para pangeran Moskow dengan cerdik memanfaatkan posisi mereka. Mereka bertindak sebagai pengumpul upeti utama untuk Mongol, yang secara bertahap memungkinkan mereka mengakumulasi kekayaan dan kekuasaan. Tokoh kunci dalam kebangkitan Moskow adalah Ivan III, yang juga dikenal sebagai Ivan yang Agung pada tahun 1480. Ia secara terbuka menantang kekuasaan Mongol dalam peristiwa yang dikenal sebagai Great Stand on the Ugra River. Pertarungan ini berakhir tanpa pertumpahan darah besar, tetapi secara simbolis menandai berakhirnya dominasi Mongol atas Rusia. Ivan III kemudian menyatukan banyak kepangeranan Rusia di bawah kendali Moskow, mengadopsi gelar penguasa seluruh Rus, dan meletakkan dasar bagi negara Rusia yang terpusat. Fondasi ini diperkuat lebih lanjut oleh cucunya, Ivan IV, yang lebih dikenal sebagai Ivan yang Mengerikan. Pada tahun 1547, ia menjadi penguasa Rusia pertama yang secara resmi dinobatkan dengan gelar Tsar. Gelar ini, yang berasal dari kata Caesar, menunjukkan ambisinya untuk menjadikan Rusia sebagai Roma ketiga, penerus Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Di bawah pemerintahannya, wilayah Rusia meluas secara dramatis, menaklukkan Kazan dan Astrakhan, serta memulai ekspansi ke Siberia. Jadi, dari pemukiman suku Slavia, kedatangan bangsa Viking Rut, lahirnya Rus Kiev,
masa penindasan Mongol, hingga kebangkitan Moskow dan penobatan dasar pertama. Inilah perjalanan panjang terbentuknya negara Rusia, sebuah kisah tentang perjuangan, ketahanan, dan ambisi yang membentuk salah satu bangsa paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.